Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pekan ini kita membahas tentang manajemen kesiswaan atau alumni tracer study pada madrasah atau sekolah. Yang sebelumnya di materi ketiga kita membahas tentang pendidik atau guru ya dalam lembaga pendidikan Islam. Oke, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan itu apa sih? Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik atau siswa mulai masuk sampai keluar dari sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Jadi memanage siswa, bagaimana menata, bagaimana mengatur terhadap kegiatan, menata kelas. Kalau sekolah menengah atas kan ada penjuruan sudah, ada IPA, IPS, bahasa. Kemudian ada penataan atau pengaturan kegiatan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sesuai dengan kompetensi atau potensi dari masing-masing siswa. Nah, itu nama semuanya itu disebut dengan manajemen kesiswaan. Jadi dari dia masuk sampai dia keluar dari sekolah tersebut. Manajemen kesiswaan itu ada 3 tahap. Pertama, penerimaan siswa baru ya. Coba kita bayangkan rekan-rekan mahasiswa di sini semua sudah menjadi guru, menjadi pengelola sebuah lembaga pendidikan Islam. Nah, di situ ada proses 3 tahap dalam manajemen kesiswaan. Pertama, penerimaan siswa baru. Nah, kalau tidak ada siswa, gimana ada sebuah lembaga pendidikan, ya kan? Karena proses pembelajaran itu ya harus ada siswanya, ada gurunya. Ada gurunya saja tidak ada siswa ya gimana? Ada siswa tidak ada guru juga gimana? Jadi manajemen kesiswaan ini yang pertama adalah tahap pertama penerimaan siswa baru. Nah, sekarang ini eranya online, eranya internet, maka dari media, publikasi, promosi, juara apa gitu ya. Terus kelengkapan sarana prasarananya, gedungnya, kemudian fasilitas pembelajaran, kemudian alumninya itu menjadi terserap kerja kemana saja gitu kan, masuk kampusnya itu kampus mana saja. Nah, ini pengaruh, ini berpengaruh sekali. Nah, makanya tadi di awal kan tidak hanya saja saat masih menjadi siswa, tapi sampai dia tamat, sampai dia selesai, itu juga masih ada manajemennya. Masih ada keterlibatan sekolah. Nah, jadi publikasi di TV, radio, website, majalah. Tuh. Kemudian lab sekolah atau sekolah binaan. Nah, ini sekolah ini binaan eh, kementerian mana, misalnya Kementerian Pendidikan atau kampus mana gitu kan. Kampusnya unggul, pasti proses manajemennya di sekolah itu sebagai lab sekolah itu pasti baik sekali, bagus sekali. Tuh. Nah, dan seharusnya memang sebuah kampus perguruan tinggi ada lab sekolah. Seperti saudara saya itu di Malang ada lab, di lab kampus, salah satu kampus itu eh, apa namanya, inputnya itu siswa barunya itu sangat-sangat selektif sekali. Tuh ya, selain memang diutamakan dulu ada istilah aturan zona itu ya, ini diutamakan memang terdekat dulu lah, tapi tetap dengan ukuran SOP yang sudah diterapkan oleh sekolah tersebut, jadi tidak mengurangi kualitas. Kemudian yang ketiga, jaringan pemangku kepentingan. Nah, ini ada jaringan, jadi kadang pemimpin itu ya harus yang visioner, harus yang apa namanya, punya jaringan yang kuat. Nah, ini dalam rangka untuk penerimaan siswa barunya.
Kemudian yang keempat, beasiswa. Nah, banyak pemberian beasiswa, misalnya beasiswa apa namanya, dari pihak ketiga, dari perusahaan. Nah, ini misalnya si manajernya atau kepala sekolahnya punya punya jaringan untuk mengakses beasiswa ke sebuah perusahaan misalnya, karena di perusahaan itu ada dana CSR misalnya kan, bisa untuk sosial pendidikan. Nah, ini sangat-sangat baik dan bagus sekali, makanya penting jaringan pemangku kepentingan di situ. Tahap yang kedua, proses belajarnya. Sudah ada input, sekarang prosesnya. Pengelompokan tadi kan, pengelompokan kalau di sekolah menengah atas sudah ada kelas bahasa, IPA, IPS, misalnya keagamaan misalnya. Nah, kalau di pesantren itu ada kelas A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dalam rangka pengkaderan juga, atau dia bakat minatnya di apa gitu kan. Itu kan hasil dari tracer di awal, tes masuk misalnya kan. Ya, ini anak kemana gitu kan. Tuh, kemudian ada program dan strategi. Jadi proses belajar itu juga ada program, ada strategi, program apa misalnya pertukaran pelajar misalnya, untuk apa namanya, saling tukar pengalaman kan. Sekarang banyak sekali magang. Nah, jadi anak SMK itu kan sudah magang, sekolah menengah kejuruan itu. Nah, ya ini dalam rangka untuk menyusun strategi juga nanti output atau lulusan studi lanjut dia kuliah lagi atau setelah lulus sekolah itu bekerja, itu menjadi kepercayaan stakeholder atau masyarakat pengguna lulusan itu dan calon wali murid yang akan memberi kepercayaan kepada sekolah tersebut, karena dianggap proses belajarnya di sekolah tersebut karena manajemen kesiswaan yang baik dengan tahap secara umum ada 3 ini akhirnya berpengaruh gitu kan. Itu. Kemudian yang ketiga, prestasi dari sekian banyak siswa mempunyai bakat minat di mana. Selain prestasi prestasi akademik, juga ada prestasi ekstrakurikuler misalnya kan, lomba olahraga misalnya, atau puisi, atau pencak silat, atau apa gitu ya, seni-seni yang lain. Kemudian manajemen kesiswaan yang tahap ketiga adalah studi lanjut atau bekerja. Ini juga tetap ada pengawalannya, ada tracernya juga. Itu biasanya dari guru BK atau ekstrakurikuler ya kan. Misalnya seperti ekstrakurikuler paskibraka atau pramuka itu kan nanti masuk ke prestasi, bisa paskibra yang diseleksi oleh kabupaten, bisa naik ke provinsi dan bahkan nasional, nanti mewakili provinsi sekolahnya. Itu kan nanti ada keberlanjutannya, misalnya bekerja nanti dapat rekom, ini sudah tahu anaknya bagus dari sekolah ini, dari daerah ini. Ada rekom nanti kan daripada ini dalam rangka pengkaderan juga tadi dalam proses belajarnya kan. Nah, ini sudah ada yang baik, yang bagus, nah, tinggal rekom saja, ada yang menjamin, ada yang merekom gitu kan. Dan merekom itu juga bukan orang sembarangan pasti yang merekomnya kan, yang karena nama baik kan. Tuh. Kemudian prinsip-prinsip manajemen kesiswaan. Nah, ini secara umum, pertama siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan objek. Jadi tidak bisa dijadikan miniatur orang dewasa atau miniatur gurunya, harus manut dengan gurunya yang otoriter misalnya, tidak bisa. Kemudian yang kedua, kondisi siswa sangat beragam. Jadi diperlukan wahana kegiatan yang beragam untuk berkembang secara optimal. Semakin banyak ekstra kurikuler jenisnya, maka semakin tertampung bakat atau kegiatan siswa yang secara positif gitu ya. Jadi tidak pulang sekolah gitu kemana gitu kan. Kalau ada ekstra kan dia bisa aktif di ekstra itu gitu. Ya, kalau di Tulungagung itu rumah saya itu kan budayanya ngopi gitu. Wah, di mana-mana warung kopi. Ini adik saya itu, saya adik sepupu itu saya arahkan. Jadi supaya dia tidak nongkrong-nongkrong ngopi, ya bagus dari sisi silaturahim ya, tapi kalau setiap hari berjam-jam kan itu buang waktu itu menurut saya kan. Sedangkan al waktu athmanu minadz zahab, waktu itu lebih berharga daripada emas.
Al waktu kasayf fa ilam taqta qata'aka. Waktu itu sebagaikan pedang, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin akan memenggalmu gitu kan. Terlena, tahu-tahu sudah kelas 1, mau naik kelas 2, tidak ada kegiatan penambahan wawasan, tidak ikut ekstra. Ya, adik sepupu saya itu saya arahkan untuk ikut pramuka, kemudian masuk ke paskibra kabupaten. Nah, ini nanti bisa diarahkan seperti pak pohnya, pamannya gitu kan, bisa penerus nanti jadi TNI atau polisi gitu karena fisiknya bagus. Nah, tinggal dilatih di kader kan, renangnya, larinya, fisiknya gitu kan. Sudah siap, nanti ada tes buka kan, tinggal tes gitu. Tuh misalnya. Nah, ini karena kondisi masing-masing siswa itu beragam, ada yang seperti itu kan. Ada juga yang dia senang seni, seni tari, seni lukis, seni teater. Nah, itu menjadi pelukis yang handal kan, sampai pameran ke luar negeri kan, galerinya rame itu kan juga suatu hal yang luar biasa, karena memang sangat-sangat beragam apa namanya, kondisi masing-masing siswa itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Yang ketiga, siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Nah, ini dibuat nyaman, dibuat senang. Ini sangat-sangat prinsip sekali untuk kajian manajemen kesiswaan. Walaupun tidak, misalnya seperti matematika gitu ya, mayoritas banyak yang kurang senang. Tapi bagaimana seorang guru atau manajernya, kepala sekolah itu atau waka kurikulumnya misalnya membuat senyaman mungkin dengan mungkin pola metode pembelajarannya yang berbeda gitu ya. Ada mix method gitu. Tidak hanya melulu teori di kelas, tapi sambil tamasya, sambil sekolah alam misalnya ya, sambil apa namanya, tidak di kelas misalnya. Itu kan menurut saya sangat-sangat berpengaruh. Kemudian prinsip yang keempat, pengembangan potensial siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif. Jadi memang tadi masih ini berkaitan dengan yang kedua. Jadi apa, siswa itu, manusia itu tidak semuanya cerdas di ranah kognitif, tidak semuanya unggul di ranah kognitif, tapi juga ada yang ranah afektif, kepribadiannya kan, ada itu yang kurang cerdas, biasa-biasa saja tapi pribadinya baik, jujur misalnya. Apalagi manut, mudah diarahkan gitu kan. Nanti untuk eh, kecerdasannya itu nanti bisa sambil sambil berjalan untuk memberi pemahamannya dalam sebuah kegiatan misalnya gitu, atau sebuah pekerjaan. Nah, yang penting psikomotorik atau skillnya itu saja yang digali, skillnya di bidang apa, misalnya di bidang IT. Nah, maka menurut saya ya ini yang paling penting adalah ranah afektif kepribadiannya. Percuma kalau skill punya, cerdas, tapi kepribadiannya kurang baik, itu kan akhirnya tidak. Akhirnya kan tidak bisa apa namanya, profesional, sebuah pekerjaan atau sebuah amanah yang diberikan kepada siswa tersebut, terutama setelah lulus atau selesai di sekolahan tersebut. Tuh. Kemudian ruang lingkup manajemen kesiswaan yaitu perencanaan kesiswaan. Nah, ini siswa yang bagaimana, visi sekolah tersebut apa. Nah, ini kan ada materi sebelumnya kan, manajemen lembaganya itu sesuai manajemen kepemimpinannya juga mau dibawa kemana ini lembaga pendidikan ini. Misalnya menjadi sekolah yang unggul itu secara masih umum, unggul di bidang apa? Unggul di bidang kewirausahaan, unggul di bidang IT, yang unggul di bidang IT yang Islami misalnya gitu kan. Jadi tidak hanya menguasai IT tapi juga
keislamannya. Kalau manajemen lembaga pendidikan Islam kan mesti seperti sanawiyah, aliyah, pesantren kan. Unggul di bidang apa? Bahasa misalnya. Nah, ini ada perencanaannya yang tertuang dalam visi sekolah tersebut oleh pemimpinnya. Kemudian ruang lingkup kedua, penerimaan siswa barunya, ada seleksi. Misalnya unggul di bidang keislamannya, berarti ya diseleksi bagaimana keseharian amaliyah ibadahnya, ibadah amaliyah kesehariannya itu bagaimana, ya kan. Oh ini kurang, berarti tidak memenuhi target nilai misalnya gitu. Nah ini penting gitu ya. Atau untuk menyiasati misalnya susah cari murid, ya ada pengklasteran atau pengkelasan itu tadi. Nanti ada didikan tersendiri dalam proses, ada pengkaderan tersendiri dalam proses yang tidak sesuai SOP misalnya gitu. Nah, yang ketiga pengelompokan siswa tadi, ada kelas, kemudian ada ekstrakurikuler, kemudian pembinaan disiplin siswa itu melalui waka kurikulum, misalnya melalui guru bimbingan konseling. Yang kelima kegiatan ekstrakurikuler. 6 organisasi siswa intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah, OSIS gitu kan, melatih kepemimpinan, tanggung jawab, amanah gitu kan. Evaluasi kegiatan siswa. Jadi ada selalu harus ada evaluasi agar mana yang kurang baik diperbaiki, yang sudah baik ditingkatkan. Tuh, perpindahan siswa. Perpindahan siswa ini juga ada seleksinya misalnya. Kenapa gitu kan? Sudah ada aturannya juga. Kenaikan kelas dan penjurusan, ya, kelulusan dan alumni. Coba alumni mana, SMA mana, pesantren mana gitu kan. Itu akan menjadi kepercayaan masyarakat ini untuk akhirnya dari sisi pengkaderan atau sarana sarpras di sekolah tersebut misalnya itu lengkap, akhirnya yang bisa menjadikan siswa tersebut unggul, siap bekerja, berkarakter baik gitu kan, memiliki kompetensi di bidang ini misalnya gitu kan. Tuh ruang lingkupnya. Oke, terima kasih. Itu materi yang kelima tentang manajemen peserta didik. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.